Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Besom Budro dari kelas 11 IPS 1. Saya di sini akan menyampaikan tentang pertumbuhan ekonomi menurut para ahli. Teori pertumbuhan ekonomi historis, teori klasik, dan non-klasik. Teori pertumbuhan ekonomi historis, menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu sebagai berikut. A. Masa berburu dan pengembaraan, ditandai dengan pemenuhan kebutuhan yang bergantung pada alam. Berburu dilakukan kaum laki-laki, sedangkan mencari buah-buahan dilakukan oleh kaum wanita. B. Masa beternak dan bertani, ditandai dengan keinginan untuk menetap dan memelihara hewan ternak. Jika mereka mendapatkan buah-buahan, timbul keinginan untuk menanamnya. C. Masa bertani dan kerajinan, ditandai dengan kehidupan menetap dan memelihara tanaman. Selain itu, mereka membuat kerajinan yang berhubungan dengan pertanian. D. Masa kerajinan, industri, dan perdagangan, ditandai dengan adanya kerajinan yang berfungsi sebagai barang kebutuhan untuk dijual sehingga muncul pusat industri di perkotaan. Selanjutnya, menurut Karl Bachar, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibedakan menjadi 4 tingkat, yaitu sebagai berikut. A. Masa rumah tangga tertutup, ditandai dengan kehidupan masyarakat sederhana, pemenuhan kebutuhan berasal dari pertukaran antar kelompok. B. Masa rumah tangga kota, ditandai dengan masyarakat yang mengenal perdagangan yang dilakukan di suatu tempat yang disebut pasar. C. Masa rumah tangga bangsa, ditandai dengan rumah tangga kota yang semakin berkembang sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran antar kota dalam suatu negara. D. Masa rumah tangga dunia, ditandai dengan sistem pertukaran yang tidak lagi terbatas di dalam negeri, tetapi mencakup pasar internasional. Selanjutnya, menurut Walt Whitman Rastow, dalam bukunya yang berjudul The Stakes of Economic Growth, terbagi menjadi 5. 1. Masyarakat tradisional, The Traditional Society, memiliki ciri-ciri yaitu A. Masyarakat memiliki struktur perkembangan dalam fungsi-fungsi produksi yang terbatas. B. Belum ada ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. C. Terdapat suatu batas tingkatan output per kapita yang dapat dicapai. Selanjutnya nomor 2. Masyarakat prakondisi periode lepas landas, the pre-condition for take-off, memiliki ciri-ciri yaitu A. Merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi ketika masyarakat sedang berada dalam proses transisi. B. Penerapan ilmu pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi produksi baru, baik di bidang pertanian maupun industri. 3. Periode lepas landas, the take-off, memiliki ciri-ciri yaitu A. Merupakan interval waktu yang dapat diperlukan untuk mendobrak perhalangan pada pertumbuhan yang berkelanjutan. B. Investasi efektif dan tabungan yang bersifat produktif meningkatkan atau lebih dari jumlah pendapatan nasional. C. Industri-industri baru berkembang dengan cepat, dan industri yang sudah ada mengalami ekspansi dengan cepat. 4. Gerakan menuju kedewasaan, drive to maturity, memiliki ciri-ciri yaitu A. Perekonomian tumbuh secara teratur dan lapangan usaha bertambah luas dengan penerapan teknologi modern. B. Investasi efektif, tabungan meningkat dari 10% sampai 20% dari pendapatan nasional, dan investasi berlangsung secara cepat. C. Perekonomian menunjukkan kapasitas bergerak melampaui kekuatan industri pada masa take-off. 5. Tingkat konsumsi tinggi, high mass consumption, memiliki ciri-ciri yaitu A. Sektor industri adalah sektor yang memimpin. B. Pendapat real per kapita selalu meningkat. C. Kesempatan kerja meningkat sehingga pendapatan nasional tinggi. D. Pendapatan nasional yang tinggi dapat memenuhi tingkat konsumsi tinggi. Selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang teori klasik dan neoklasik. Teori klasik. A. David Ricardo. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Teori ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul The Principle of Political and Taxation. Selanjutnya, menurut Adam Smith, beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi
bertumpu pada pertambahan penduduk. Teori ini tertuang dalam bukunya yang berjudul An Inquiry the Nature and Cause of the World of Nation. Selanjutnya kita membahas tentang teori neoklasik. Menurut Harriet Domar, modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi dipengaruhi peranan pembentuk modal. Menurut Robert Solow, rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Sekian pembahasan dari saya tentang pertumbuhan ekonomi menurut para ahli. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.